Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Wah, tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, selamat berjumpa di dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Gimana kabarnya adik-adik juga dengan sekolahnya? Masih sekolah online kan? Tetap semangat ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang mulai bosan, tapi kita harus tetap terus belajar walaupun di rumah. Semangat ya adik-adik ya. Ya, kita akan mulai sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, kita akan berdoa. Semuanya tundukkan kepala. Semua ikut berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami semua untuk sama-sama ikut dalam sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada kami selama seminggu ini. Tuhan yang sudah pimpin kami dalam sekolah kami juga. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh siap untuk ikut sekolah minggu online. Tuhan Yesus, Kamu ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau pimpin kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan lanjutkan bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia kenal nama kita satu persatu. Tuhan Yesus nggak lupa ya siapa yang namanya Obed, siapa yang namanya Theo. Nah, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kita akan lanjutkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita dan sudah membebaskan kita dari segala dosa. Kita akan nyanyikan lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, saya bebas oleh darah
bebas, bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Dengan Tuhan Yesus sudah mau mati buat kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Bicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicara ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Endang. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya sebaiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan agar kita diberi pimpinan sehingga kita boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah juga Tuhan tolong lindungi kami dari kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami, sehingga kami menjadi tidak bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa juga untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong sehingga kakak guru sekolah minggu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak ingin bercerita tentang sebuah kisah bagaimana Tuhan mengusir roh jahat. Adik-adik, Tuhan Yesus itu terus melakukan perjalanan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa ya? Oh, Tuhan Yesus itu masih terus melakukan perjalanan untuk mengabarkan Injil, untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mendapatkan keselamatan. Adik-adik, Tuhan Yesus suatu hari sampailah di sebuah kota yang bernama kota Gerasa. Ketika Tuhan Yesus sampai di kota itu, Tuhan Yesus tahu, mendengar ya bahwa di kota itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Jadi kalau dia kerasukan roh jahat, dia menjadi gila adik-adik ya, seperti orang gila ya. Orang ini suka berteriak-teriak sendiri ya, dan dia kuat sekali. Orang-orang di kota itu ya
dulu mengikat dia ya dengan ikatan yang kuat. Tetapi ternyata orang yang kerasukan ini lebih kuat, sehingga ikatan-ikatan yang diikatkan di tubuhnya dan tangan kakinya itu lepas. Lama-lama orang banyak itu menjadi takut ya adik-adik ya. Dan orang yang kerasukan roh jahat ini, dia setiap hari berjalan-jalan di kuburan. Dia berteriak-teriak, kemudian bahkan dia memukuli dirinya sendiri. Ketika Tuhan Yesus datang di kota itu dan orang yang kerasukan roh jahat itu melihat Yesus, kemudian orang yang kerasukan roh jahat itu kemudian berlari menemui Tuhan Yesus ya. Dia berlari menemui Tuhan Yesus nih adik-adik, dan dia langsung sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini." Tapi orang ini menjawab, "Hai, apa urusanmu anak Allah ya? Kenapa kamu siksa aku seperti ini?" katanya. Mungkin dia ketakutan atau karena tadi diusir oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan bertanya kepada dia, "Katakan, siapa namamu?" Nah, orang ini kemudian menjawab adik-adik. Sebenarnya yang menjawab itu adalah roh jahat yang ada di dalam tubuh orang ini. Kemudian dia menjawab, "Namaku Legion, karena jumlah kami banyak." Jadi roh jahat itu yang ada di dalam tubuh orang ini banyak adik-adik. Tetapi karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang lebih besar dari kuasa roh jahat ini, maka kuasa roh jahat ini pun tunduk dan takut kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia memohon kepada Tuhan Yesus, "Jangan usir kami keluar dari kota ini," katanya. Kemudian dia memohon juga ya kepada Tuhan agar diizinkan untuk masuk ke dalam tubuh babi. Adik-adik, di sana ya ada sebuah bukit di mana banyak babi yang sedang mencari makan di sana ya. Jumlahnya banyak sekali adik-adik. Ada mungkin sekitar 2000 ekor ya. Nah, Tuhan mengizinkan roh jahat tadi untuk memasuki tubuh babi ini. Dan setelah roh jahat itu masuk ke dalam tubuh babi itu, maka babi itu berlari ke jurang dan mereka semua mati karena jatuh ke dalam jurang. Adik-adik, kemudian orang-orang yang menjaga babi-babi itu melihat kejadian itu, mereka berlari menemui orang-orang dan mereka menceritakan apa yang mereka lihat, bagaimana babi itu masuk ke dalam jurang. Orang-orang yang melihat kejadian itu melihat juga adik-adik bahwa orang yang tadi sudah kerasukan setan ya, yang tidak berpakaian, yang ya menakutkan itu sekarang sudah disembuhkan. Dia kembali memakai pakaian ya. Tetapi orang-orang banyak yang melihat kejadian itu akhirnya justru meminta Tuhan Yesus untuk pergi dari kota itu adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus pun akhirnya akan meninggalkan kota Gerasa itu. Adik-adik, bagaimana dengan orang yang sudah kerasukan setan tadi, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi? Sebenarnya dia ingin mengikut Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah ada di kapal untuk meninggalkan kota Gerasa itu, orang yang kerasukan setan ini yang sudah sembuh, dia meminta kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau ikut Tuhan," katanya ya. Adik-adik, Tuhan mengizinkan tidak? Tuhan mau tidak mengajak orang yang habis kerasukan setan ini? Ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Bahkan Tuhan justru meminta orang yang kerasukan setan ini, yang sudah sembuh ini, untuk pulang ke kampungnya, untuk pulang kembali ke rumahnya dan menceritakan apa yang sudah dialaminya. Menceritakan apa? Menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari kerasukan setan. Bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya yang begitu besar bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu ceritanya adik-adik. Kakak lihat gambarnya ya. Nah,
Kemudian orang ini menceritakan kepada orang-orang yang ada di keluarganya, di tetangganya, ya, di kampungnya, bagaimana Tuhan Yesus menolong dia, menyelamatkan dia, ya, mengusir roh jahat yang menguasai tubuhnya. Sekarang dia bebas. Dia tidak lagi dikuasai oleh kuasa roh jahat. Adik-adik, sebenarnya Tuhan pun juga pasti akan menolong kita. Kalau kita juga dikuasai oleh roh-roh jahat, ya. Tapi maksudnya roh-roh jahat itu sebenarnya bukan kuasa roh jahat seperti yang masuk ke dalam tubuh orang ini, tetapi kuasa jahat sekarang ini bermacam-macam bentuknya, adik-adik, ya. Roh kemalasan, ya, kemudian roh yang melawan orang tua, melawan guru, kemudian kuasa bermain game, ya, kuasa sombong, ya, kuasa untuk menjadi malas. Itu kuasa-kuasa yang ada sekarang ini, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun bisa menolong kita untuk lepas dari kuasa-kuasa itu, adik-adik. Ya, jadi kita kalau sekarang ini merasa malas atau suka marah-marah, ya, suka membantah kepada orang tua, kita bisa minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita melepaskan dari kuasa-kuasa jahat itu. Kalau kita sudah bisa melepaskan atau Tuhan tolong dilepaskan dari kuasa-kuasa itu, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kita boleh melakukan, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik jadi ingat, dan yang terutama adalah juga adik-adik, mungkin adik-adik yang kecil kadang takut sama hantu, takut sama apa ya yang menakutkan. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang lebih besar dari semuanya itu. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita minta kuasa kepada Tuhan untuk dapat menghadapi kuasa-kuasa yang terus membelenggu kita atau mengikat kita. Kita mau lihat di dalam Alkitab, Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita yang mau menerima Tuhan. Nah, kita sebentar lagi akan sama-sama ya menghafalkan ayat hafalannya. Kakak mau ambil dulu ya, kalian bisa baca. Nah, ini adalah ayat hafalannya adik-adik, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada gambar Tuhan Yesus dan ini adalah orang yang tadi sudah ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari kuasa jahat. Nah, kita mau baca ayat hafalannya dari Yohanes 1 ayat 12a. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12a. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya apa adik-adik? Artinya adalah setiap orang yang mau menerima Tuhan, menerima Tuhan, datang kepada Tuhan, maka akan diberi oleh Tuhan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Maksudnya begini adik-adik, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberi kepada kita kuasa. Kuasa untuk melawan segala kuasa yang membuat kita tidak menyenangkan Tuhan. Maksudnya begini, kalau tadi saya suka males-malesan nih, saya suka memberontak kepada orang tua, atau saya suka main game terus, nggak mau belajar, nggak mau melakukan yang lain. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kuasa untuk dapat melawan semua itu. Kalau kita bisa melawan semua itu dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik.
kita akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita disebut anak-anak Allah, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik, kita mau ya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan agar Tuhan memberi kepada kita kuasa untuk melawan kuasa-kuasa yang lain. Sekali lagi ya, terakhir, Yohanes 1 ayat 12a. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Adik-adik, selamat ya menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar kisah tentang orang yang kerasukan roh jahat, tetapi Tuhan lebih berkuasa sehingga Tuhan sanggup mengusir roh jahat itu dan orang itu dibebaskan, orang itu tidak lagi terikat oleh kuasa jahat itu. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami adalah anak-anak yang juga lemah, yang seringkali mudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kami saat ini Tuhan ingin selalu mengingat akan firman-Mu bahwa kalau kami mau datang kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kuasa kepada kami sehingga kami boleh melawan kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi kami, yang menguasai kami. Karena kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, pimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Nah, nanti seperti biasa uang persembahannya kita masukkan ke dalam amplop, kemudian kita tutup dan kita berikan kepada mama atau papa untuk dibawa nanti kalau kita mulai sekolah minggu kembali di gereja, atau nanti juga bisa ditransfer ke rekening gereja GKI Taman Aries. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa untuk persembahan. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Tuhan, terima kasih kami juga boleh memberikan persembahan yang asalnya daripada Tuhan juga. Biarlah Tuhan yang mau sucikan, Tuhan yang memberkati persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati selalu dengan pekerjaan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan mengerjakan aktivitas untuk adik-adik dari Batita sampai TKB.
kita menggunting nanti gambar babi dan kita tempel di sini. Nah, kemudian adik-adik boleh mencari jalan. Tuhan Yesus mengusir setan yang kemudian setannya itu masuk ke tubuh babi. Jadi di sini dicari jalan sampai ke babinya. Kemudian adik-adik boleh warnai dan nanti hasilnya boleh dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Ya. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 3, mungkin kelas besar juga bisa. Ini ada teka-teki silang. Nah, adik-adik boleh buka di Alkitab dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Kalau bisa sih jangan melihat Alkitab dulu ya. Nanti kalau nggak bisa baru boleh buka Alkitab. Isi mendatar dan menurun. Nanti hasilnya pun boleh dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Ya, selamat mengerjakan adik-adik. Ya, adik-adik sudah dengarkan tadi firman Tuhannya bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dan kemudian masuk ke babi. Ya. Nah, kita pun juga tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita akan nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai dan kita akan berdoa. Kita mau menutup kebaktian kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan. Bahwa darah Tuhan Yesus yang mau mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk berani Tuhan, untuk tidak takut lagi, dan kami juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong kami supaya minggu depan kami juga boleh bersama-sama berbakti di online ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita sudah selesai untuk sekolah minggu hari ini. Kita mau berpisah. Adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Semangat terus adik-adik. Ya, kita akan bertemu minggu depan. Dah.